Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Malam itu hujan turun deras di desa Ngajum, sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Kawi. Rumah-rumah penduduk tampak tertutup rapat. Hanya satu rumah yang masih terang, rumah Bayu. Ia duduk termenung di meja makan, memandangi selembar surat tagihan listrik yang sudah hampir 3 bulan menunggak. Di sebelahnya, ibunya sedang terbatuk-batuk, sesekali menyeka keringat dingin dari dahi. "Bu, maaf ya, Bayu belum bisa bawa uang," ucap Bayu lirih. Sang ibu mengangguk lemah. "Allah pasti kasih jalan, nak, jangan menyerah." Tapi Bayu tahu, sudah terlalu lama ia berjuang. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, usaha warung sembako milik keluarga mereka perlahan bangkrut. Bayu sudah mencoba berjualan online, menjadi kurir, bahkan sempat menjadi tukang parkir di kota. Semua ia jalani, tapi hasilnya tetap tak cukup untuk menghidupi ibunya yang sakit-sakitan. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. 3 kali. Pelan, tapi berat. Bayu berdiri dengan heran. Siapa yang datang tengah malam begini? Begitu pintu dibuka, sosok tinggi berjubah hitam berdiri di sana. Bayu refleks mundur. Tapi cahaya lampu temara memantulkan wajah tua penuh keriput dengan senyum kecil. Itu Pak Darmo, tetangganya yang dulu miskin tapi sekarang punya 3 mobil, rumah besar, dan toko emas di pasar kota. "Bey, bisa bicara sebentar?" tanya Pak Darmo pelan. Bayu mengangguk, membiarkan pria itu masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang dingin dan remang. "Aku tahu kamu lagi kesulitan," kata Pak Darmo sambil membuka kopernya. Di dalamnya ada segepok uang, mungkin 100 juta. Bayu membelalak. "Ini buat apa?" "Buat modal. Tapi kamu harus siap. Siap masuk ke jalan yang tidak semua orang berani tempuh." Bayu diam. Dadanya sesak. Otaknya memutar ratusan pertanyaan. Tapi matanya tak bisa lepas dari tumpukan uang itu. "Aku nggak ngerti, Pak." Pak Darmo mendesah. Kemudian menatap mata Bayu dalam-dalam. "Kamu pernah dengar tentang Gunung Kawi?" Hening menyelimuti ruangan. Angin dari luar menerpa pintu kayu, mengeluarkan suara decitan yang nyaring. Bayu menggenggam tangan ibunya yang tergeletak lemah di kamarnya. Ia kembali ke ruang tamu, menatap Pak Darmo dengan campuran penasaran dan takut. "Kalau kamu siap, ikut aku besok malam. Jangan bilang siapa-siapa." Pak Darmo berdiri, meninggalkan koper uang itu, lalu melangkah keluar di tengah hujan tanpa payung. Bayu memandangi koper itu dengan tangan gemetar. Di luar, angin berdesir keras. Dan di kejauhan, bayangan Gunung Kawi tampak samar diselimuti kabut. Di malam yang sama, Bayu bermimpi. Ia berada di hutan lebat, di mana sebuah pohon besar menjulang. Dari balik akar-akar raksasa, terdengar suara bisikan halus. Tak jelas, tapi menyebut-nyebut namanya. Bayu terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Tapi entah kenapa, ketakutan dalam dirinya terasa tertahan oleh rasa penasaran yang menggerogoti logikanya. Esok malamnya, Bayu memutuskan ikut. Mereka menempuh perjalanan sejauh 2 jam, melintasi hutan, jalan setapak licin, dan tebing curam. Di tengah kegelapan, Pak Darmo berjalan mantap seolah telah hafal setiap sudut jalan. Di tangannya, ia menggenggam dupa yang menyala. Asapnya menari-nari di udara malam. Ketika mereka tiba di sebuah dataran dengan batu besar di tengahnya, Pak Darmo berhenti. Ia duduk bersila, lalu mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bayu diam, hanya bisa menonton dengan mata membelalak. Suasana berubah dingin. Kabut turun perlahan. Dan dari balik batu besar itu, sesosok bayangan muncul perlahan. Bayu nyaris menjerit. Tapi Pak Darmo mengisyaratkan diam. Sosok itu tinggi, tubuhnya dibalut kain lusuh, dan wajahnya tidak terlihat jelas.
Hanya 2 bola mata merah menyala di kegelapan. Pak Darmo menunduk. Sosok itu berbicara dalam bisikan yang langsung merasuk ke dalam kepala Bayu. "Kau ingin kaya?" tanyanya. Bayu menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. "Iya, aku ingin ibu aku sakit. Aku cuma ingin hidup layak." Sosok itu tertawa pelan, seperti suara kayu terbakar. "Kaya itu mudah, tapi harus ada yang kau bayar." Bayu mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia ingin lepas dari derita. Apapun harganya. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah Bayu. "Mulai malam ini, kau milikku." Tiba-tiba angin menerjang keras. Api dari dupa Pak Darmo padam seketika. Bayu menutup mata. Lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di kamarnya. Koper uang itu ada di lantai, persis di tempat semalam. Tapi di tangannya ada bercak darah kering. Dan dari balik jendela, suara bisikan kembali terdengar. Pagi itu, langit mendung menyelimuti desa Ngajum. Bayu terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pening. Namun pandangannya langsung tertuju pada koper uang di lantai. Ia tergesa membuka isinya, memastikan apakah itu benar nyata, bukan ilusi atau mimpi belaka. Tumpukan uang rapi. 100 juta lebih. Bau kertas baru menyeruak ke hidungnya, seakan mengejek kenyataan hidup yang selama ini menginjak-injaknya. Bayu mendekati jendela. Langit kelabu. Di kejauhan, Gunung Kawi berdiri angkuh, seperti sedang mengawasinya. Hari itu, ia tidak sempat merenung lama. Ibunya terbangun dengan batuk darah. Tanpa pikir panjang, Bayu membawa ibunya ke rumah sakit dengan mobil sewaan. Untuk pertama kalinya, ia bisa membayar biaya rumah sakit tanpa mencicil. Bahkan ia mendaftarkan ibunya ke ruang perawatan VIP. Seminggu berselang, ibunya membaik. Bayu menggunakan uang itu untuk membangun kembali warung mereka, menyewa pegawai, dan membuka cabang di pasar kota. Ia juga mulai membeli barang-barang mewah, motor sport, televisi besar, bahkan perhiasan untuk ibunya. Tetangga pun mulai membicarakannya. "Wah, Bayu sekarang luar biasa ya, dulu ngojek, sekarang punya usaha," kata Bu Prapti di warung. Bayu hanya tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan kekosongan. Di balik senyumnya, ada rasa takut yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap malam, Bayu bermimpi hal yang sama. Ia berada di hutan gelap, dikelilingi suara-suara bisikan. Dan selalu ada sosok tinggi berjubah hitam, dengan mata menyala merah, yang mendekat tanpa berkata-kata. Pada malam ketujuh setelah pertemuan di Gunung Kawi, mimpi itu berbeda. Bayu melihat seseorang berdiri di tengah jalan, tubuhnya terbakar api hitam, menjerit kesakitan. Saat Bayu mendekat, ia menyadari sosok itu adalah pegawai barunya, Dika, yang baru saja ia rekrut 2 hari lalu. Bayu terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdegup keras. Pagi harinya, kabar buruk datang. Dika ditemukan tewas tertabrak truk di jalan desa. Tubuhnya hangus terbakar karena kendaraan yang terbakar setelah terguling. Bayu limbung. Ia teringat kata-kata makhluk dari Gunung Kawi. "Harus ada yang kau bayar." Bayu mengunci diri di kamar, memandangi uang yang tersisa. Ia tidak menyangka akan semudah ini kehilangan seseorang tanpa sebab logis. Tapi pikirannya mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin hanya kebetulan. Namun 2 minggu kemudian, keanehan lain muncul. Warung miliknya disatroni ular hitam besar 3 malam berturut-turut. Pelanggan takut. Pegawai mengundurkan diri. Ia memanggil pawang ular, tapi tak berhasil. Ular itu selalu datang tengah malam, mengelilingi warung lalu menghilang tanpa jejak. Tak hanya itu, ibunya kembali sakit. Tapi kali ini bukan karena penyakit lama. Tubuhnya menggigil seperti kesurupan. Ia terus mengigau di ranjang, menyebut nama Bayu dan menangis ketakutan. Jangan ambil Bayu, jangan bawa anakku." Bayu makin tertekan. Ia pergi mencari Pak Darmo, berharap mendapat jawaban. Namun rumah Pak Darmo terkunci. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warga mengatakan, sejak 2 hari lalu,
Rumah itu gelap dan kosong. Bayu memaksa masuk. Di dalam rumah, suasana dingin dan lembab. Ia menemukan foto-foto tua berserakan di lantai, bersama beberapa kertas tulisan tangan berisi kalimat Jawa kuno. Salah satu tulisan itu menarik perhatiannya. Coretan dengan tinta merah berbunyi, "Siapa yang berjanji, tak bisa mundur. Kaya adalah ilusi. Tumbal adalah harga." Bayu menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa perangkap mulai menutup. Di luar rumah, angin kembali berdesir kencang, dan kabut tipis turun padahal hari masih siang. Hari demi hari, teror semakin nyata. Setiap malam ada suara ketukan di jendela kamarnya. Kadang seperti suara kuku yang menggaruk kayu. Kadang terdengar seperti suara bayi menangis. Bayu mulai kehilangan akal. Ia mendatangi seorang kiai di desa sebelah, berharap ada pertolongan. Namun begitu mendengar tentang perjanjian Gunung Kawi, sang kiai hanya menggeleng dengan wajah muram. "Kamu sudah masuk ke dalam wilayah jin kekal. Apa yang kamu cari, sudah kamu dapat. Tapi jalan keluarnya bukan melalui manusia." Bayu merasa seperti mayat hidup. Ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Dan malam itu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Ibunya, yang selama ini tak bisa bangun, tiba-tiba berdiri di tengah malam, berjalan keluar rumah, lalu menghadap ke Gunung Kawi. Dari mulutnya keluar suara laki-laki berat, bukan suara perempuan. "Waktumu sudah dekat. Bayaran belum lunas." Bayu menangis di sudut ruangan. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi atau hayalan. Ini nyata. Dan Gunung Kawi kini menagih janjinya. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menutupi kengerian yang sedang dirasakan Bayu. Ia duduk bersila di depan perapian kecil, memeluk tubuhnya sendiri yang gemetar. Tubuh ibunya kini telah kembali lemah, tapi matanya kosong. Ia tidak mengenali siapapun. Sesekali tersenyum sendiri, lalu menangis sambil menyebut nama mendiang suaminya. Bayu tahu, ia tak bisa lari lebih jauh. Ia membuka kembali lembaran-lembaran tulisan yang ia ambil dari rumah Pak Darmo. Di salah satu sudut kertas yang mulai lapuk, ada simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Di bawahnya tertulis, "Kunci lepas dari janji, tubuh, darah, dan tanah leluhur." Bayu memandangi tulisan itu berulang-ulang. Ia tak paham maknanya, tapi satu hal pasti, tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh. Setiap kali ia bercermin, bayangan dirinya terlihat berbeda. Lebih tua, matanya tampak cekung dan ada lingkaran hitam yang makin pekat. Bahkan kadang, bayangannya tertawa saat ia sendiri tidak tersenyum. Pada suatu malam, Bayu bermimpi aneh. Ia melihat seorang pria tua berjubah putih duduk di bawah pohon besar di lereng Gunung Kawi. Pria itu memanggil namanya, lalu berkata, "Kunci ada di bawah kaki ayahmu. Tapi jika kau menggali, kau harus siap dengan apa yang ikut terbuka." Bayu terbangun dengan tubuh dingin dan jantung berdegup kencang. Ia mengenakan jaket tebal, membawa senter, cangkul, dan berangkat ke makam ayahnya seorang diri. Pemakaman terletak di bukit kecil dekat hutan bambu. Angin malam berdesir tajam, memecah keheningan desa. Bayu berjalan dengan hati-hati, menembus semak belukar hingga tiba di depan pusara ayahnya. Ia menatap nisan yang sudah mulai pudar. Hatinya bergetar hebat, tapi suara dalam kepalanya mendorongnya untuk terus menggali. Dengan tangan gemetar, Bayu mencangkul tanah basah. Hujan mulai turun rintik-rintik, tapi ia tidak peduli. Cangkulannya makin dalam, hingga ia menyentuh sesuatu yang bukan tanah. Sebuah kotak kayu tua, berwarna hitam, dengan tali ijuk melilit di sekelilingnya. Bayu mengangkat kotak itu dan membuka perlahan. Di dalamnya, ada potongan kain putih yang mulai lapuk, sebuah jimat berbalut benang merah, dan sebilah keris kecil yang tampak berkarat. Saat ia menyentuh jimat itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan nyaring dari balik hutan. Bayu mundur beberapa langkah. Telinganya berdengung. Ia melihat sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lalu, angin berhenti. Suara itu menghilang. Bayu menatap jimat dan keris itu dengan campuran takut dan penasaran. Ia tahu,
Benda ini bukan benda biasa. Sesuatu dalam dirinya membisikkan bahwa ini adalah kunci yang dimaksud. Tapi kunci untuk apa? Sesampainya di rumah, ia menyimpan kotak itu di dalam lemari. Tapi malam itu, mimpi buruk datang lagi, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat ibunya tergantung di langit-langit rumah, dengan tubuh menghitam dan mata merah menyala. Dari mulutnya keluar suara parau. Kau gali yang seharusnya dikubur. Maka sekarang, waktumu tiba. Bayu terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berlari ke kamar ibunya, tapi tak menemukan siapa-siapa. Kamar kosong. Jendela terbuka. Lantai basah oleh jejak kaki telanjang menuju luar rumah. Bayu mengikuti jejak itu keluar. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri membelakanginya, menghadap ke arah Gunung Kawi. "Ibu!" serunya. Tapi saat sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah ibunya. Wajah itu datar, dengan mata kosong dan senyum menyeringai. Lalu tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang diterpa angin. Bayu jatuh terduduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia sadar, batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai kabur. Keesokan harinya, seorang pria tua misterius datang ke warung Bayu. Ia mengenakan sorban lusuh dan tongkat kayu yang tampak tua. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Apa yang kamu buka, tidak akan bisa kamu tutup sendiri." Bayu mematung. "Kamu butuh penuntun. Tapi ingat, tidak semua penuntun ingin kau bebas." Bayu mengikuti pria tua itu menuju sebuah pondok kecil di kaki gunung. Di sana, ia diperlihatkan lukisan-lukisan kuno tentang Gunung Kawi, lengkap dengan silsilah para penjaga gaib dan para pengikutnya dari masa ke masa. Salah satu gambar menggambarkan seorang pemuda yang menggali makam, memegang jimat, dan akhirnya dikorbankan oleh entitas penjaga karena mencoba kabur dari perjanjian. Pria tua itu berkata lirih, "Jika kau tak segera membayar, maka kau akan diambil. Tapi jika kau ingin melepaskan diri, kau harus mengorbankan apa yang paling kau cintai." Bayu terdiam. Air matanya mengalir. Ia tahu siapa yang paling ia cintai. Ibunya. Tapi haruskah ia mengorbankan ibunya demi keselamatannya? Atau justru ia harus membiarkan dirinya diambil sebagai bentuk penebusan? Pertanyaan itu terus menghantui, hingga malam berikutnya, saat Gunung Kawi kembali memanggil namanya dengan bisikan yang menggema di dalam mimpi. Bayu berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang basah oleh embun malam. Di atas kepalanya, langit tampak muram, seolah enggan menyinari langkah kaki yang mulai ragu. Gunung Kawi menjulang seperti raksasa tua yang mengintai, menyimpan misteri yang kian menjerat lehernya sendiri. Langkah kaki Bayu terhenti saat melihat sebuah pohon besar berdiri di tengah ladang kosong. Di bawahnya, tampak seseorang duduk bersila. Sosok itu tak asing. Ia adalah lelaki tua yang beberapa malam lalu mendatanginya di warung. Sosok yang kini dipanggil warga sekitar dengan sebutan Mbah Dukun Gunung. "Bayu, kau datang," gumamnya tanpa membuka mata. Bayu mengangguk ragu, lalu duduk bersila di hadapan lelaki itu. "Aku ingin bebas." Mbah itu menghembuskan napas panjang, membuka mata yang keruh namun tajam. "Kau sudah melewati titik tanpa kembali. Tapi bukan berarti tidak ada celah." Bayu menatapnya penuh harap. "Ada satu cara, tapi jalannya penuh darah." Bayu menggenggam erat jimat yang ia simpan dalam kantong kecil. "Apapun aku akan lakukan." Mbah itu berdiri, memutar badannya menghadap ke arah puncak Gunung Kawi. 3 hari dari sekarang, kau harus kembali ke tempat pertama kau menyerahkan dirimu. Di sana, kau akan dipertemukan dengan arwah penuntut. Jika kau bisa melewati ujiannya, maka kau bebas. Tapi jika kau gagal, jiwamu takkan kembali. Bayu mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, badai tak kunjung reda. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian gaib. Ini pertarungan antara hidup dan kematian. Dan taruhan yang ia pertaruhkan adalah nyawa. 3 hari berlalu dengan lambat. Selama itu pula, Bayu mengalami serangkaian kejadian yang membuatnya nyaris gila. Di malam pertama,
ia menemukan rumahnya penuh dengan jejak kaki berwarna merah darah. Di setiap dinding, tertulis namanya berulang-ulang dalam huruf miring seperti dicakar. Di malam kedua, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar napas berat di lehernya. Ketika membuka mata, bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, menatapnya dalam diam. Di malam ketiga, ibunya menghilang dari kamar. Bayu mencari ke seluruh desa, namun tak seorang pun melihatnya. Hingga malam itu, tepat pukul 12, ia kembali ke tempat perjanjian. Batu besar di tengah hutan, tempat ia menyerahkan dirinya. Angin bertiup kencang. Pepohonan bergoyang liar, seperti sedang menari dalam irama kematian. Bayu menyalakan dupa, seperti yang dilakukan Pak Darmo dulu. Ia duduk bersila, memandang gelap, menunggu sesuatu datang. Dan datanglah mereka. Bayangan-bayangan hitam bermata merah muncul satu persatu, berputar mengelilinginya. Suara-suara lirih membisik di telinganya, menyebutkan nama-nama orang yang telah meninggal setelah perjanjiannya. Dika, dua pegawai lain, bahkan ibunya. Bayu menunduk, air mata mengalir deras. Ambil aku, lepaskan yang lain. Suara Parau menjawab, terlambat, kami sudah mengambil bagianmu. Tapi jika kau tetap ingin membebaskan dirimu, bayar dengan darah. Bayu menghunus keris dari dalam bungkusan jimat. Ia tahu, darah yang dimaksud bukan darah biasa. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, lalu menggoreskan ujung keris ke lengannya sendiri. Darah menetes di atas batu besar. Sesaat, semuanya hening. Bayangan-bayangan itu terdiam. Lalu satu sosok mendekat. Sosok tinggi dengan jubah lusuh dan wajah tertutup kain merah. Ia menunjuk Bayu. Kau sudah membayar. Tapi bayaran ini belum cukup. Bayu memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang dosa yang ia mulai. Dan ia sendiri yang harus menanggungnya. Apa yang harus aku lakukan? Desis Bayu dengan suara hampir tak terdengar. Sosok itu mengangkat tangan. Dan tiba-tiba tanah di sekitar batu terbuka. Dari lubang itu, asap hitam mengepul. Dan dari balik asap itu, muncullah wajah ibunya, pucat dan penuh luka. Ia menangis. Anakku, lepaskan aku. Bayu menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok berjubah berkata, beri kami tubuhmu. Biarkan ragamu menjadi wadah. Maka jiwanya kami bebaskan. Bayu tak menjawab, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia berdiri, melempar keris jauh-jauh, lalu membuka kedua tangannya. Ambil aku. Dalam sekejap, kabut tebal turun. Petir menyambar langit. Suara raungan memenuhi seluruh hutan. Lalu gelap. Hening. Bayu terbangun di dalam rumahnya. Ia terbaring di lantai. Tubuhnya penuh luka. Ibunya duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya sambil menangis. Kau kembali, nak. Allah masih sayang kamu. Tapi Bayu tak menjawab. Tatapannya kosong. Ia hidup, tapi bukan sepenuhnya Bayu yang dulu. Dan di balik senyumnya yang samar, ada bisikan yang terus terdengar dalam kepalanya. Kau milik kami. Kau sudah jadi kunci. Sudah sebulan sejak malam itu. Sejak Bayu kembali dari ritual di Gunung Kawi dengan tubuh yang hidup namun jiwa yang hampa, warga desa mulai menjauh darinya. Mereka menyebut Bayu, manusia dua alam, lelaki yang kembali dengan ruh yang bukan lagi miliknya. Ibunya pun menyadari perubahan itu. Setiap hari, ia melihat anaknya duduk termenung berjam-jam tanpa bicara. Kadang, Bayu tertawa sendiri. Kadang menatap cermin di kamar seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Hingga suatu malam, ibunya mendengar suara Bayu berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Ikutlah bersamaku. Kita bangun kerajaan dari sini. Ibunya mengintip. Tapi yang ia lihat hanya Bayu berdiri sendiri, menghadap cermin besar. Tangan Bayu bergerak-gerak, seperti membelai bayangan yang bukan miliknya. Dan saat ibunya hendak membuka pintu, suara dari dalam menghentikannya. Jangan masuk. Suaranya bukan suara Bayu. Lebih dalam.
Lebih dingin. Lebih. Bukan manusia. Ibunya mundur dengan napas tercekat. Sejak malam itu, ia mulai menyimpan tas kecil berisi air ruqyah, tasbih, dan bacaan ayat suci. Ia tahu, anaknya sudah tidak sepenuhnya di dunia ini. Sementara itu, Bayu makin tenggelam dalam kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia bisa melihat hal-hal yang tak terlihat orang biasa. Ia bisa tahu siapa yang sedang menyimpan dendam, siapa yang menutupi aib, bahkan siapa yang akan meninggal dalam waktu dekat. Ia mulai bermain dengan kemampuan itu. Memeras warga desa yang memiliki rahasia, menawarkan pembersihan dari gangguan gaib dengan imbalan uang. Warungnya berkembang menjadi pusat spiritual yang ramai dikunjungi dari berbagai daerah. Namun semuanya berubah ketika seorang anak kecil, Saka, datang bersama ibunya. Anak itu menangis terus-menerus. Ibunya meminta bantuan Bayu. Tapi begitu Bayu menyentuh kepala anak itu, tubuhnya kaku. Pandangan matanya berubah. Ia melihat kilatan-kilatan masa lalu, termasuk wajah-wajah yang telah menjadi tumbal. Termasuk Dika, pegawai yang dulu tewas. Dan Saka adalah adik sepupu Dika. Bayu muntah darah. Ia menyadari satu hal, darah yang ia tumpahkan belum selesai menuntut balas. Malamnya, Bayu mengurung diri. Ia menatap cermin besar di kamarnya. Bayangannya perlahan berubah, menjadi lebih tua, lebih menyeramkan, dan tersenyum licik. Bayu menjerit, menghancurkan cermin. Tapi serpihan kaca justru membentuk wajah-wajah yang selama ini menghantuinya. Mereka memanggil, menyuruhnya kembali ke Gunung Kawi. Sementara di luar, angin berputar seperti pusaran. Langit mendadak gelap padahal baru pukul 3 sore. Warga desa mulai merasakan hawa panas yang datang dari arah rumah Bayu. Mbah tua yang dulu menolong Bayu datang diam-diam ke rumah itu. Ia meletakkan dupa di pekarangan, lalu berbisik, "Kau belum selesai, Bayu. Kau belum bebas. Kau malah memberi mereka jalan." Bayu berdiri di jendela, menatap sang embah dengan mata merah menyala. "Ini bukan rumahmu lagi." Suara itu bergema. Dan untuk pertama kalinya, Mbah tua itu gemetar. Karena yang ia hadapi kini, bukan lagi manusia. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh kabar. Rumah Bayu terbakar hangus. Tapi anehnya, tidak ada yang mendengar suara api, tidak ada aroma terbakar, bahkan tidak ada asap. Yang tertinggal hanyalah puing-puing kayu dan sebuah cermin utuh berdiri di tengah ruangan. Dan dalam cermin itu, terlihat bayangan Bayu, tersenyum, berdiri membelakangi Gunung Kawi. Beberapa hari setelah rumah Bayu ditemukan hangus tanpa sisa, desa Ngajum berubah. Udara terasa lebih berat. Matahari tak lagi menyinari desa dengan hangat. Awan kelabu menggantung seharian penuh, dan setiap malam, angin berdesir membawa aroma dupa menyengat. Beberapa warga mulai jatuh sakit, dan anak-anak bermimpi buruk secara serentak. Namun anehnya, tidak ada yang berani menyebut nama Bayu lagi. Nama itu telah menjadi semacam pantangan. Dilarang diucapkan, apalagi dibahas. Seolah-olah menyebut namanya akan membuka gerbang teror yang lebih besar. Tapi kengerian itu belum berakhir. Salah seorang warga desa, Pak Arifin, seorang guru madrasah yang dikenal bijak dan taat, menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di reruntuhan rumah Bayu, ia menemukan sebuah buku usang. Halamannya hitam keemasan. Tulisannya bukan dari tinta, melainkan darah kering. Di dalam buku itu, tertulis catatan ritual, lengkap dengan nama-nama orang yang pernah melakukan perjanjian di Gunung Kawi. Nama Pak Darmo ada di halaman pertama. Nama Bayu di halaman terakhir. Namun yang mengagetkan, di halaman kosong berikutnya, tertulis 5 nama baru. Salah satunya adalah nama cucu Pak Arifin yang baru lahir. Pak Arifin Limbung. Ia membawa buku itu ke pondok mbah tua penjaga ilmu di kaki gunung. Lelaki renta itu membuka buku tersebut dengan sangat hati-hati. Lalu ia berkata lirih, "Ini bukan sekadar buku, ini kontrak. Siapapun yang namanya tertulis, telah dijanjikan. Bahkan jika ia belum melakukan perjanjian." Pak Arifin menatapnya dengan mata penuh amarah.
Tapi cucuku baru lahir. Ia belum bisa bicara, apalagi menjanjikan apapun. Mbah tua menunduk. Berarti janjinya bukan dari dia, tapi dari yang membukakan jalan. Mereka tahu, satu-satunya orang yang mungkin melakukan itu adalah Bayu. Di tempat lain, jauh di dalam hutan yang tak pernah dikunjungi manusia biasa, Bayu berdiri di hadapan batu besar yang dulu menjadi tempat perjanjian pertamanya. Tubuhnya tak berubah, tapi wajahnya kini lebih pucat. Matanya terus berwarna merah, dan dari tangannya kadang keluar asap tipis. Ia menatap ke langit, lalu tersenyum. Waktu mereka sudah hampir habis. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok hitam yang berbisik-bisik tanpa suara. Mereka melayang, tidak menyentuh tanah, matanya kosong. Merekalah arwah-arwah yang pernah menjadi tumbal. Kini, mereka mengikuti Bayu, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelayan. Bayu telah menjadi penjaga baru Gunung Kawi, dan tugasnya adalah meneruskan perjanjian. Sementara itu, Pak Arifin dan Mbah Tua memutuskan melakukan hal yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya, membakar buku itu. Malam itu, mereka menyalakan api besar di tengah pelataran pondok. Tapi saat api menyentuh buku, langit menggelegar. Angin ribut datang tanpa aba-aba. Dupa yang mereka nyalakan padam dengan sendirinya. Dan di dalam kobaran api, muncul wajah Bayu. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya tersenyum. Jika kalian membakar nama, maka aku akan ambil waktu. Lalu api itu padam sendiri. Buku yang mereka coba bakar masih utuh. Namun semua jam di desa berhenti. Jam dinding, jam tangan, bahkan jam di ponsel. Semuanya menunjukkan pukul 2.17. Dan sejak malam itu, setiap pukul 2.17, terdengar ketukan pelan di pintu rumah warga. 3 kali, pelan tapi menghantui. Tidak ada yang berani membuka. Karena siapapun yang membuka, takkan terlihat lagi esok paginya. Desa Ngajum berubah menjadi wilayah sunyi. Sebagian penduduk pindah ke kota. Sisanya memilih diam dan hidup seolah tak ada yang terjadi. Tapi di antara mereka, ada sekelompok kecil yang bersumpah akan memutus rantai kutukan ini. Kelompok itu dipimpin oleh Pak Arifin dan Mbah Tua. Mereka mulai menelusuri sejarah lama Gunung Kawi, membaca naskah-naskah kuno, dan mendatangi tempat-tempat keramat yang diyakini memiliki hubungan dengan dimensi yang kini mengikat Bayu. Dan satu pesan dari masa lalu ditemukan, tertulis di nisan batu tua di dalam goa bawah tanah. Jika penjaga datang dari darah sendiri, maka pembebasnya harus dari darah yang sama. Pak Arifin terdiam. Ia tahu, Bayu tidak memiliki saudara. Tapi seseorang dari garis keturunan Bayu, mungkin saja ada. Dan jika benar, maka cucunya, yang namanya telah tertulis di buku perjanjian, bukan hanya korban, tapi satu-satunya kunci untuk menghancurkan Bayu. Dan waktu terus berputar, meskipun semua jam telah berhenti. Langit pagi di desa Ngajum seperti tak pernah benar-benar pagi. Kabut selalu turun meski matahari sudah tinggi. Suara burung tak lagi terdengar, dan angin berhembus seperti menghindari desa itu. Di tengah suasana sunyi, Pak Arifin bersiap melakukan perjalanan terpenting dalam hidupnya. Ia memeluk cucunya yang masih bayi, menyelipkan jimat kecil di balik bajunya. Ditemani Mbah Tua dan 2 santri dari pesantren lama yang pernah berjaga di lereng Gunung Kawi, mereka memulai perjalanan menuju titik tengah kekuatan, yaitu sebuah mata air gaib bernama Sendang Kembar, yang menurut naskah tua, adalah titik temu antara dunia manusia dan dunia jin penjaga gunung. Sendang itu diyakini mampu membuka ikatan antara manusia dan perjanjian jika darah terpilih dibasuh dengan doa dan kunci leluhur. Sepanjang jalan, mereka melintasi hutan yang terasa tidak sama seperti biasanya. Suara ranting patah, bisikan samar, dan bayangan yang melintas cepat terus menghantui perjalanan mereka. Tapi Pak Arifin tidak goyah. Ia tahu, waktu mereka sudah sangat sempit. Karena malam ini, tepat pukul 2.17, Bayu akan datang menjemput tumbal terakhir. Di tempat lain, di pusat kegelapan Gunung Kawi, Bayu berdiri menghadap batu perjanjian yang kini memendar cahaya merah darah. Sosok-sosok arwah yang dulu mengikutinya kini membentuk lingkaran ritual,
berputar tanpa henti, mengeluarkan nyanyian kuno. Bayu menatap langit, lalu membuka kedua tangannya. Suaranya bergema dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Saatnya kita menutup perjanjian. Waktu telah selesai. Tumbal terakhir. Kini adalah milikku. Menjelang maghrib, rombongan Pak Arifin sampai di Sendang Kembar. Dua kolam alami berdampingan dengan air yang bening seperti kaca. Di tengah-tengah sendang, tumbuh pohon tua dengan akar menggantung menyentuh air. Mereka menaruh bayi di atas batu datar. Lalu Mbah Tua mulai membaca doa dalam bisikan yang menggetarkan udara. Tiba-tiba, tanah bergetar. Air sendang berubah keruh. Angin bertiup liar. Dan dari permukaan air muncul bayangan Bayu. Wajahnya datar, tapi matanya menyala seperti bara api. Kalian ingin merusak rantai yang telah aku jaga. Suaranya menggema. Pak Arifin berdiri. Tubuhnya gemetar namun mantap. Bayu, jika kau masih punya sisa jiwa manusia, lepaskan ini. Bayu tertawa pelan. Aku sudah tidak punya jiwa. Tapi anak itu, dia darahku. Dan darah itu milik kami sekarang. Mbah Tua membuka jimat leluhur dan menjatuhkan satu tetes darah bayi ke dalam sendang. Saat darah itu menyentuh air, cahaya menyala terang, dan dari dalam air, muncul cahaya putih berbentuk sosok wanita, Ibu Bayu. Ia menatap Bayu dengan mata penuh air mata. Anakku, cukup. Hentikan semua ini. Bayu terdiam. Untuk pertama kalinya, tatapannya goyah. Tapi dalam sekejap, suara lain bergema dari langit. Suara ribuan roh penjaga. Bayar dengan darah. Bayu menjerit. Tubuhnya terbakar oleh cahaya sendang. Ia mencoba kabur, tapi tak bisa. Rantai tak kasat mata mengikat tubuhnya. Mbah Tua berteriak. Sekarang, baca penutupnya. Pak Arifin membaca doa terakhir. Suaranya menggema hingga ke lembah. Cahaya dari sendang melonjak ke langit. Bayu menjerit keras. Lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan serpihan asap yang tertarik ke dalam tanah. Dan sendang kembali bening. Angin berhenti. Waktu di seluruh desa kembali bergerak. Jam-jam yang selama ini mati, berdetik lagi. Pukul 2.18. Perjanjian telah ditutup. Beberapa bulan kemudian, Desa Ngajum mulai pulih. Warga kembali beraktivitas. Suasana menjadi normal. Tapi tidak ada yang melupakan apa yang telah terjadi. Gunung Kawi tetap berdiri megah. Namun tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Pak Arifin membesarkan cucunya dengan hati-hati. Anak itu tumbuh sehat, tenang, dan memiliki sorot mata tajam seperti seseorang yang telah melihat dunia lain. Dan setiap kali ia berdiri di depan cermin, bayangannya selalu datang 1 detik lebih lambat dari gerak tubuhnya.